Salam peternakan buat rekan-rekan semuanya. Video kali ini saya akan membahas tentang pakan kambing dan manfaat menyimpan pakan kambing seperti apa dan bagaimana. Simak terus ya. Selamat datang di channel Mekar Jaya Ternak Mandiri yang selalu membagikan informasi seputar peternakan kambing, pembuatan kandang kambing, seputar pakan kambing, dan yang masih berhubungan dengan peternakan kambing. Sekarang ini musim hujan, baru saja diguyur hujan deras. Buat kawan-kawan mungkin ya dalam kondisi hujan deras seperti ini malas ya cari pakan, walaupun pakan melimpah, hijauan, dedaunan segar juga banyak. Tapi kalau kondisinya basah seperti ini ya saya sendiri sudah mengalami pakan di kandang stoknya nggak ada. Sudah sore diguyur hujan deras dan itu yang menakutkan lagi jika ada petir. Nah, di situ saya sudah bingung mau cari pakan apa dan bagaimana. Sekarang akan saya kasih tahu seperti apa pakan yang bisa disimpan dalam jangka waktu lama untuk beberapa bulan ke depan. Kawan-kawan dan sahabat peternakan semuanya, inilah pakan yang disimpan dalam jangka waktu beberapa hari atau tergantung banyaknya pakan yang disimpan beberapa bulan ke depan. Contohnya seperti ini, daun singkong yang dicacah menggunakan mesin chopper, disilase alias disimpan tanpa menggunakan bahan tambahan lain, cukup disimpan menggunakan plastik atau bisa menggunakan top drum. Nah, pakan ini mudah diberikan setiap harinya karena untuk menyediakan stok pakan yang selalu ada di kandang untuk memudahkan peternaknya itu sendiri, tidak harus setiap hari ngarit atau cari pakan. Yang selanjutnya ini di Kabupaten Lampung Timur, daerah Lampung, para peternak termasuk saya sendiri juga kawan-kawan yang lainnya selalu menyetok ampas singkong untuk dijadikan media pakan ternak kambing. Karena sekarang ini musim hujan, jadi peternak itu harus ada pakan di kandangnya jika tidak sempat ngarit atau hal lain, jadi mudah memberikannya. Ampas singkong ini bisa difermentasi dan dicampur dengan berbagai jenis pakan yang lainnya, seperti video yang sudah saya terbitkan sebelumnya, bisa dilihat di pencarian atau melihat di playlist. Di situ sudah saya kumpulkan tutorial pembuatan pakan dan penyimpanan pakan. Selain itu, jika kawan-kawan tidak mau mencampurkan bahan lain ya, ampas singkong ini bisa diberikan dengan menambahkan minimal konsentrat. Jangan memberikan ampas singkong tok ya, jadi nggak ada tambahan pakan lain, tidak diimbangi, itu jangan. Harus dicampur dengan konsentrat. Karena apa? Ini hanya ampas limbah dari pabrik, jadi nutrisinya atau proteinnya kan kurang. Jika ditambahkan seperti jagung giling yang kasar atau yang halus, ya minimal konsentrat lah, tergantung ketersediaan bahan pakan yang mudah didapatkan. Nah, inilah stok pakan yang ada di kandang milik Alung Etawa Farm. Selain pakan hijauan segar diberikan, pakan stoknya seperti ini, silase daun singkong dan ampas singkong. Buat kawan-kawan yang menggunakan ampas singkong, bisa dicampur dengan yang saya sebutkan minimal dengan konsentrat. Nah, contohnya seperti ini. Ini ampas singkong yang dihamparkan di plastik dan dicampur dengan konsentrat.
dengan bahan tambahan lainnya. Selain konsentrat ini Mas, apa yang dicampurkan ini Mas? Kalau yang paten, kalau saya konsentrat, cuman karena ikan untuk breeding Mas, jadi ada tambahan lain kayak serat, tambah serat lagi, dedek, itu sama jagung giling. Jagung giling, 3 jenis itu ya. Jadi konsentrat, dedak, dan jagung giling. Sebetulnya konsentrat aja udah nyukupi, cuman kan ini karena saya ada induk-induk yang lagi hamil tua sama menyusui, saya kasih tambahan nutrisi lebih. Dan ini pun juga karena kan tanpa fermentasi. Ya, ini dicampur dan diberikan seperti itu. Jadi karena kalau fermentasi kan harus punya wadah yang memadai. Harus nunggu karena ini. Selain itu juga wadah istilahnya plastik atau tong yang benar-benar aman. Soalnya kalau sudah fermentasi harus rapat tanpa ada kalau terjadi kebocoran misalkan di lubang tikus itu jadi rusak ya fermentasinya. Berhubung saya nggak punya wadah yang maksimal yang memadai, saya pakai instan. Kalau instan tanpa fermentasi langsung. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ampas singkong minimal dicampur dengan konsentrat agar pakan yang diberikan ke kambing ini jadi komplit. Jadi buat teman-teman jangan memberikan ampas singkong saja ya. Karena ampas singkong itu kan sebetulnya hanya sekedar media. Iya, hanya media. Namanya juga ampas kan. Dan nggak ada apa-apanya. Jadi untuk pengenyang aja. Kalau untuk yang mencukupi kebutuhan si ternak ya harus ada tambahan lain kayak seperti itu yang ya syukur-syukur ditambah hijauan segar ya, rumput, dedaunan. Kalau untuk breeding ya lebih bagusnya memang seperti itu. Oke kawan-kawan dan sahabat peternakan semuanya, dilanjutkan lagi manfaat dari menyimpan pakan baik dengan cara disilase ataupun difermentasi. Di palung pakan pun tidak meninggalkan sisa atau rapen, karena pakan seperti daun singkong itu kan dicacah, jadi tidak meninggalkan kayu-kayu atau rapen ya. Contohnya seperti ini ampas singkong. Dan ke bagian berikutnya, nah di sini tidak terlihat adanya sisa pakan, hanya ada sedikit ini sisa-sisanya. Dan palung pakan pun selalu bersih. Pakan yang diberikan setiap harinya dengan pakan yang disilase atau difermentasi, palung pakan tidak ada rapennya atau sisa-sisa pakan, dihabiskan semua pakan itu karena kambing yang sudah terbiasa dengan pakan tersebut, kambing itu akan lahap memakannya. Buat kawan-kawan yang masih pemula, yang memulai beternak, diusahakan di kandang selalu ada stok pakan ya, walaupun hanya untuk beberapa hari ke depan. Itu untuk memudahkan jika mendadak hujan. Jika mendadak hujan seperti ini ya, kita sendiri pun merasa ini ya agak susah mencari pakan, apalagi di lokasi Kabupaten Lampung Timur ini boleh dikatakan pakan itu melimpah. Tapi ya areal atau lokasi peladangan itu, jalan itu ya seperti itu, berlumpur. Buat kawan-kawan yang masih pemula, yang baru memulai beternak kambing, saya sarankan berilah pakan secara ini ya, di jadwal. Misalkan pagi antara jam 7 sampai jam 8 itu kambing harus dikasih pakan. Dan siang hari jika perlu ya, siang hari itu juga ditambahkan pakan lah, walaupun hanya sedikit. Juga diberi minum. Sore hari antara jam 4
sampai jam 5. Juga diberikan minum sebelum atau sesudahnya. Pakan ya, tentang pakan itu sesuai ketersediaan pakan yang ada di daerahnya masing-masing. Pakan kambing nggak harus seperti ini, seperti itu, nggak harus pakan fermentasi, nggak harus pakan silase, tergantung ketersediaan pakannya di daerahnya masing-masing. Karena setiap daerah, setiap desa itu mungkin ketersediaan pakannya pun berbeda-beda. Demikian tadi yang bisa saya bahas dan saya sampaikan. Sekali lagi, berilah pakan kambing dengan cara dijadwal pagi, siang, dan sore hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Yang belum subscribe ya silahkan subscribe, karena channel ini membagikan informasi seputar peternakan kambing, tentang pakan, tutorial kandang, dan yang lainnya. Semangat peternak menuju sukses. Salam peternakan buat semuanya.